Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Kaduerlan dari kelas B Angkatan 2024 Prodi PPS dengan NIM akhir 152. Pada video kali ini, saya akan mengunjungi salah satu tempat bersejarah di Probolinggo. Tempat ini sudah dibangun sejak 1862 atau lebih tepatnya pada masa kolonial Belanda. Tidak lain tidak bukan, tempat tersebut adalah Gereja Merah atau yang dikenal saat ini GPIB Jemaat Immanuel. Ingin tahu cerita selanjutnya? Mari kita simak video berikut ini. In this night, a starry sky, my baby told me with a sigh, saying words that came across as a doubt. Gereja Merah Probolinggo atau dikenal dengan Gereja Protestan Jemaat Immanuel yang terletak di kota Probolinggo. Bangunan gereja ini merupakan salah satu bangunan bersejarah dan sangat menarik, terutama bagi wisatawan luar negeri maupun dalam negeri. Karena gereja ini terkategorikan langka, hanya ada 2 di dunia. Yang pertama di kota Probolinggo dan yang kedua ada di Den Haag, Belanda. Akan tetapi di Belanda, gereja tersebut sudah beralih fungsi menjadi bar, tidak lagi menjadi tempat beribadah seperti di kota Probolinggo. Gereja ini dibangun pada tahun 1862 oleh seorang pendeta yang bernama Pendeta Pati Rajawani di bawah kepemimpinan Bupati Major, Bupati pertama Probolinggo. Lokasi dari gereja ini sangat strategis, yaitu berada di tengah-tengah kota, bahkan di dekat alun-alun kota Probolinggo. Lebih tepatnya di Jalan Suroyo nomor 32, Kelurahan Tesnonegaran, Kecamatan Kanigaran. Sehingga para wisatawan maupun para jemaat sangat mudah untuk mengakses gereja tersebut karena letaknya yang sangat strategis. Tidak hanya itu, bangunan tersebut memiliki konstruksi yang sangat khas, yaitu terbuat dari baja dan memiliki ornamen warna merah yang mencolok yang melambangkan darah Yesus Kristus sebagai penyelamat. Pembangunan dari gereja ini sendiri merupakan contoh nyata dari penerapan revolusi industri pada abad ke-19, yang dimana pada abad ke-19 bangunan-bangunan mulai mengenal material baja dan besi. Begitu pula gereja tersebut yang menggunakan 1169 baja dan besi sebagai bahan utama yang diimpor langsung dari Belanda menuju Probolinggo melalui jalur laut singgah di Pelabuhan Tanjung Tembaga, yang dimana pelabuhan tersebut lokasinya sangat berdekatan dengan gereja. Adapun sistem pembangunan dari Gereja Merah ini yaitu bersistem knockdown atau sistem bongkar pasang. Sejak diresmikan pada tanggal 20 Juli 1863, gereja dengan nama Protestan Kerk Probolinggo telah berfungsi menjadi tempat ibadah bagi jemaat umat Kristiani. Dan pada tahun 2013, pemerintah Kota Probolinggo telah menetapkan gereja tersebut sebagai warisan cagar budaya yang berupaya untuk melestarikan bangunan bersejarah yang ada di kota Probolinggo. Pada masa itu, Probolinggo menjadi daerah yang penting karena posisinya yang sangat strategis dan menjadi pusat perdagangan utama Provinsi Jawa Timur. Para misionaris Belanda datang ke wilayah tersebut untuk menyebarluaskan agama Kristen. Adapun Gereja Merah tersebut menjadi salah satu simbol penyebaran agama Kristen di wilayah Probolinggo. Setelah Indonesia merdeka dan seiring dengan perubahan zaman,
Gereja ini menjadi bagian dari gereja di Indonesia bagian barat atau lebih dikenal dengan GPIB, merupakan denominasi gereja yang lebih besar yang terdapat di Indonesia. Gereja ini tetap mempertahankan peranannya dalam melayani pelayanan rohani bagi umat Kristen yang terdapat di Probolinggo. Kini, Gereja Merah tetap berfungsi sebagai tempat ibadah yang aktif, sekaligus sebagai tempat wisata bersejarah yang dapat menarik perhatian dari wisatawan luar negeri maupun dalam negeri. Karena gereja tersebut memiliki sejarah yang panjang dan juga memiliki arsitektur yang khas dari negara Belanda. Gereja Merah mengajarkan kepada kita tentang pentingnya melestarikan warisan budaya yang terdapat di tempat tersebut, karena hal tersebut dapat bermanfaat bagi generasi yang akan mendatang, sehingga generasi mendatang akan lebih menghargai serta mempelajari nilai-nilai yang terkandung dalam bangunan tersebut. Arsitektur gereja ini merupakan contoh nyata adanya pengaruh budaya kolonial Belanda. Hal ini memberikan kita wawasan tentang perkembangan arsitektur pada zaman tersebut dan bagaimana teknologi serta desain bangunan telah berkembang hingga saat ini. Gereja Merah juga mengingatkan kita akan peran penting lembaga sosial keagamaan dalam menciptakan struktur sosial di masyarakat. Gereja tersebut menjadi pusat sosial keagamaan pada zamannya. Hal tersebut menciptakan ruang untuk belajar dan pertumbuhan di masyarakat.